Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisylvi Aningtyas. Saya dari semester 6 karyawan. Kali ini saya akan berprestasi tentang dampak, tantangan, dan peluang untuk pertumbuhan ekonomi digital. Ada banyak tantangan dalam menghadapi transformasi ekonomi digital seperti regulasi yang tidak jelas, masalah perpajakan, persaingan yang tidak sehat, dan tidak ratanya digitalisasi. Jika tantangan tersebut ditinjau dari pendidikan dan keterampilan, maka bisa diuraikan menjadi sebuah kesenjangan keterampilan, adanya perubahan dalam kebutuhan tenaga kerja dan rendahnya literasi digital. Adanya perubahan-perubahan dalam kebutuhan tenaga kerja dan rendahnya literasi digital, tentunya hal-hal tersebut terjadi karena adanya kekurangan dari infrastruktur teknologi, akses internet yang terbatas dan rendahnya kualitas akses internet. Namun daripada itu semua adalah proses yang berkelanjutan. Transformasi ekonomi digital adalah untuk proses yang harus membutuhkan dukungan dari segala sektor internal di Indonesia untuk berinvestasi dalam teknologi dan komunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, transformasi ekonomi digital telah menjadi tren global dalam beberapa tahun terakhir. Penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan telah mengubah pola pikir, perilaku, dan interaksi antar individu dan antar lembaga. Transformasi ekonomi digital membawa banyak dampak positif dan negatif dan membawa banyak peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi bisnis. Dalam penulisan ini menggunakan sebuah metode dengan cara pendekatan analisa dari sebuah studi kasus. Yang pertama berasal dari pengembangan ekonomi digital di Singapura. Singapura telah berhasil mengembangkan ekonomi digital yang kuat dan inovatif, dan ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan ekonomi digital di negara Singapura. Yang pertama yaitu infrastruktur teknologi yang kuat. Singapura memiliki infrastruktur teknologi yang kuat termasuk jaringan broadband dan infrastruktur cloud yang canggih. Ini memungkinkan perusahaan untuk menjalankan aplikasi digital yang kompleks dan mengakses data dari mana saja. Yang kedua, regulasi yang pro-inovasi. Pemerintah Singapura telah memperkenalkan regulasi yang pro-inovasi untuk mendukung pengembangan ekonomi digital, termasuk peraturan yang mendukung inovasi fintech seperti layanan pembayaran digital dan teknologi blockchain. Yang ketiga adalah investasi dalam pendidikan dan juga pelatihan. Singapura telah menginvestasikan sumber daya dalam pendidikan dan pelatihan untuk mendukung pengembangan ekonomi digital. Dan yang keempat adalah kemitraan antara sektor publik dan swasta. Singapura sendiri memiliki kemitraan yang kuat antara sektor publik dan swasta untuk mengembangkan solusi inovatif dan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Pemerintah juga memiliki inisiatif untuk membantu perusahaan startup yang berkembang dan mempercepat ke pasar global. Sebagai hasil dari faktor-faktor ini, Singapura telah menjadi pusat inovasi dan teknologi di Asia. Beberapa perusahaan yang terkemuka seperti Grab, Lazada, dan Kurzweil yang didirikan di Singapura telah berhasil dan meraih kesuksesan internasional dan membuka peluang untuk masyarakat. Dan ada juga transformasi ekonomi digital di Indonesia, negara kita, yaitu transformasi digital di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan ada pun beberapa faktor yang perkembangan ekonomi digital di Indonesia meliputi: 1. Pertumbuhan penggunaan internet yang tinggi. Jumlah penggunaan internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah penggunaan internet mencapai lebih dari 170 orang atau sekitar 64% dari total populasi di Indonesia. Hal ini menciptakan peluang besar bagi perusahaan teknologi dan bisnis. Yang kedua adalah regulasi pro-inovasi. Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan regulasi yang pro-inovasi untuk mendukung perkembangan ekonomi digital. Ini mencakup inisiatif untuk meningkatkan penetrasi broadband, memfasilitasi investasi teknologi, dan memperkuat perlindungan data pribadi. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan juga telah menginvestasikan sumber daya dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
keahlian teknologi dan digital yang mencakup pengembangan kurikulum teknologi informasi dan komunikasi TIK di sekolah dan pelatihan lanjutan untuk karyawan yang ada. Yang terakhir adalah kemitraan antara sektor publik dan swasta. Adapun kemitraan yang kuat antara sektor publik dan swasta untuk mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia, pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa program seperti 1000 Startup Digital untuk membantu perusahaan startup berkembang dan meningkatkan akses pasar global. Namun ada juga beberapa tantangan dalam pengembangan ekonomi digital seperti kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, rendahnya tingkat literasi digital di masyarakat, serta kurangnya investasi dari sektor swasta. Namun potensi besar di Indonesia sebagai pasar yang besar dan berkembang membuatnya menjadi pasar yang menarik bagi perusahaan teknologi dan juga bisnis. Tren dan inovasi ekonomi digital di Indonesia sendiri telah berkembang selama beberapa tahun terakhir. Beberapa tren dan inovasi yang terjadi di Eropa meliputi e-commerce terus tumbuh di Eropa, terutama selama pandemi COVID-19, ketika banyak toko fisik tutup sementara. Yang kedua, fintech. Industri fintech di Eropa juga terus berkembang dengan banyak perusahaan baru yang muncul dan mengubah cara orang melakukan transaksi keuangan. Dan yang ketiga adalah teknologi blockchain, yaitu teknologi yang juga menjadi sebuah tren di Eropa dengan banyak perusahaan yang mulai menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Dan yang keempat, kecerdasan buatan AI. Penggunaan kecerdasan buatan semakin populer di Eropa, terutama di sektor kesehatan dan juga manufaktur. Proses transformasi ekonomi digital sendiri terjadi ketika bisnis dan perekonomian secara bertahap beralih dari metode tradisional ke metode digital, terutama dalam hal teknologi informasi dan juga komunikasi. Proses transformasi ini melibatkan beberapa tahap, yaitu satu, digitalisasi, yang kedua integrasi, yang ketiga automatisasi, yang keempat inovasi. Digitalisasi sendiri adalah sebuah tahap pertama, dan transformasi ekonomi digital adalah digitalisasi yang yaitu mengubah data dari bentuk fisik ke dalam bentuk digital. Integrasi yaitu setelah data diubah menjadi bentuk digital, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan data ini ke dalam sistem digital bisnis. Dalam tahap ini, bisnis membangun sistem informasi yang terintegrasi seperti CRM, Customer Relationship Management atau ERP, Enterprise Resource Planning, yang memungkinkan data dapat diakses dan digunakan dengan mudah. Yang ketiga, automatisasi. Setelah data mengintegrasi ke dalam sistem, bisnis kemudian dapat memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi proses bisnis seperti pemrosesan, pemesanan, inventarisasi, dan pengiriman produk. Dan yang terakhir adalah inovasi, yaitu transformasi ekonomi digital, yaitu menciptakan bisnis baru atau menaruhkan produk dan layanan yang lebih baik, dan dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan efisiensi produk dan meningkatkan daya saing, meningkatkan aksesibilitas, memudahkan penggunaan layanan internet, meningkatkan nilai ekonomi suatu wilayah. Dampak negatifnya yaitu risiko keamanan cyber, menimbulkan ketimpangan sosial, mengancam kehilangan pekerjaan. Cyber ekstrim masih memicu ketidakpercayaan masyarakat, banyak plagiat atau menjiplak karya orang. Jadi kesimpulannya adalah era globalisasi dalam digitalisasi, transformasi ekonomi digital menjadi sebuah fenomena yang semakin penting dan juga mempengaruhi hampir seluruh aspek di kehidupan. Di satu sisi, transformasi ekonomi digital dapat memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi global, memungkinkan adanya inovasi bisnis dan meningkatkan kemitraan global. Namun di sisi lain terdapat tantangan yang perlu diatasi seperti masalah regulasi, kurangnya keterampilan dan kesadaran masyarakat, serta infrastruktur teknologi yang masih kurang. Beberapa negara seperti Singapura dan juga Indonesia telah memperhatikan pentingnya transformasi ekonomi digital dan pengembangan kebijakan dari infrastruktur untuk mendukungnya. Di Eropa sendiri terdapat tren dan juga inovasi yang sangat menarik di sektor e-commerce, fintech, teknologi blockchain,
kecerdasan buatan AI dan Internet of Things. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, bisnis, dan masyarakat untuk beradaptasi dengan transformasi ekonomi digital dan mengambil sebuah peluang yang tersedia, serta mengatasi tantangan yang ada. Dalam hal ini, pendidikan dan juga pelatihan keterampilan digital untuk masyarakat dan pekerja, serta meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi menjadi sebuah kunci untuk meraih manfaat dari transformasi ekonomi digital. Semoga sangat bermanfaat. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.